senantiasa memberikan kita rasa nikmat iman Islam itu hingga akhirnya kita nanti. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para saudara keluarga Nabi dan saudara-saudara kita semua yang semoga selalu bisa mengikuti perintah-perintah agama kita dan semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita mengikuti taklim dari Surabaya. Mohon terus mic-nya untuk teman-teman yang lainnya dimatikan. Ya, terima kasih. Hari ini kita mengikuti taklim dari Saudara Bejundi yang beliau ini adalah seorang ustadz yang banyak diikuti juga oleh teman-teman dari SMA 2 dan juga dari teman-teman kerabat lainnya, termasuk pengajarnya Bu Nuning Karyono. Itu juga Tata Bujidi sering mengisi, Ibu Happy ITS Semada 88 juga sering mengisi ya, di rumahnya Bu Rika Semada 86, Dr. Gigi Rika ini juga sering mengisi, Medi kemudian saat ini juga sering mengisi. Alhamdulillah Ustaz ini insya Allah sudah banyak teman-teman yang mengenal Ustaz Bejundi. Saya ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman yang nanti bergabung dari berbagai macam, karena kita umum ini Ustaz, undangannya ini kita sebar ke umum, jadi tidak terbatas pada kalangan majelis taklim SMA 287 saja, tapi kepada lintas angkatan seperti Bu Epi tadi itu Semada 88 akhir kelas kami. Juga ada Dr. Marit juga insya Allah akan segera bergabung dari 88, juga dari lintas angkatan SMA 2 yang namanya juga Mata Semada, Ika Semada, jadi gabungan dari lintas angkatan SMA 2 Surabaya. Juga insya Allah nanti akan segera mengikuti, mungkin ada pengurusnya dari teman-teman ICC. Kalau ada yang mobil kesini itu mesti pengurus. Kalau mobil tamu larinya ke sana. Sepeda Surabaya. Dan itu. Oke. Saya kira itu aja dulu Ustaz Bejundi. Monggo silakan segera dimulai dengan judul dari Ustaznya. Oke, monggo Ustaz silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan mengkaji satu topik pembahasan, yaitu fitnah akhir zaman. Ada dua kata di situ yang penting yang perlu kita fahami. Pertama, yakni fitnah. Yang kedua, akhir zaman. Fitnah secara bahasa dia diartikan dengan ujian, cobaan. Beda dengan makna fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Karena kita tidak memiliki kosakata fitnah sebelum masuknya kalimat itu yang berasal dari Al-Quran, yaitu dari bahasa Arab. Karena Allah Jalla wa'ala menyebutkan
fitnah itu diartikan sebagai cobaan, ujian. Beda dengan fitnah pemahaman kita. Orang memahami bahwa fitnah itu yakni tuduhan tanpa bukti. Ketika ada orang menuduh kita tanpa bukti, kamu menfitnah saya ya. Padahal makna fitnah itu lebih luas dari itu, yaitu ujian, cobaan. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 30. Surah Al-Anbiya 31 ayat 30. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah Jalla wa ala? Mas Joni bisa dibantu, Mas Joni. Mas Tofanya datang. Biasanya Mas Mustafa Maricar ini belum masuk. Mas Joni bisa dibantu baca tafsirnya. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Belum siap teleponnya. Mas Joni bisa dibantu. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah, sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya, sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi makna dari fitnah itu yakni ujian. Maka siapa saja yang hidup di dunia ini diuji oleh Allah, berarti dia telah mendapatkan fitnah. Dan ingat dalam ayat itu bahwa ujian atau cobaan itu bukan hanya sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan itu pula termasuk di antara ujian atau fitnah. Oleh karenanya kadang manusia dalam hidup ini dipergilirkan. Kadang senyum, kadang dia menangis, kadang tertawa, kadang dia menjerit kesakitan. Kadang dia mendapatkan kelapangan, kadang mendapatkan kesempitan. Semua itu ujian. Dan Allah pergilirkan dari masa ke masa. Karena sifat dan tabiat kehidupan dunia ini tidak kekal. Dia akan berubah sesuai dengan berjalannya masa dan waktu. Manusia akan mengalami berbagai dinamika. Maka Allah Jalla wa'ala tidak menilai hasil dari semua itu. Yang dinilai oleh Allah bagaimana kita mensikapi semua ujian yang menimpa kita. Allah akan menilai prosesnya, bukan hasilnya. Karena hasil itu sudah pasti ketetapan dari Allah Jalla wa'ala. Adapun bagaimana kita mensikapi semua itu, itulah adalah proses. Maka Allah akan memberikan pahala bagi siapa saja yang ketika menghadapi berbagai ujian baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan itu, dia mensikapinya dengan cara yang baik. Maka kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Mulk, buka surat 67, surat Tabarak pada ayat kedua.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah? Mungkin ada yang bisa dibantu Bu Evi atau Mbak Rini yang mungkin bisa, Mas Tova. Teman-teman yang lainnya mungkin ada yang sudah siap bisa bantu untuk bacakan tafsirnya. Silakan langsung dimulai. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ahsan bukan aksar. Ahsan menunjukkan kualitas, aksar menunjukkan kuantitas. Tapi dalam ayat itu Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang terbanyak amalnya. Tidak. Allah mengatakan yang terbaik amalnya. Berarti Allah melihat kualitasnya. Kalau bicara tentang kualitas berarti prosesnya. Bagaimana seorang menghadapi berbagai macam ujian. Maka ada kalanya seorang nabi diuji dengan keluarganya. Nuh diuji dengan Kan'an, anaknya. Allah tidak melihat hasilnya. Apakah Nuh berhasil mengajak Kan'an putranya? Tidak. Tapi Allah tentu menilai bagaimana proses ketika Nabi Nuh itu menghadapi anaknya. Sudahkah maksimal dalam mendidik dan juga mengajaknya hingga akhir hidup atau hayatnya. Kadang ada Nabi diuji dengan istrinya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Bukan hasilnya. Kalau ditanya hasil, Nuh tidak berhasil mengajak istrinya, Lut tidak berhasil mengajak istrinya, Ibrahim tidak berhasil mengajak bapaknya Azar. Bahkan Nabi kita Muhammad tidak berhasil mengajak pamannya, yaitu Abu Thalib. Karena memang bukan hasil yang dinilai, tapi bagaimana mereka semua itu dalam menyampaikan dakwah, mengajak mereka kepada kebenaran. Bagaimana mereka dididik dengan baik, serta terus untuk didakwai sampai mati. Maka proses itulah yang dinilai oleh Allah Jalla wa'ala, bukan hasil. Nah kita pun demikian. Kadang kita juga diuji sebagaimana ujian-ujian yang terjadi di kalangan orang-orang sebelum kita. Bahkan ujian para nabi ataupun ujian para rasul. Akan tetapi dengan kadar yang berbeda. Maka demikian pula Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat bagaimana sudahkah kita maksimal dalam mendidik keluarga kita, mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita. Itu yang lebih penting. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala katakan, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka manusia terus akan diuji oleh Allah, difitnah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya diuji dengan berbagai macam cobaan, yang baik ataupun yang tidak menyenangkan. Bahkan kita pun nanti ketika memasuki alam barzakh pun akan diuji, dicoba dengan pertanyaan-pertanyaan kubur. Makanya disebut dengan fitnatul mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Dalam Sahih Muslim nomor 545, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa
sebelum kita mengucapkan salam pada waktu sholat, dianjurkan berlindung kepada 4 perkara. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min syarri, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari fitnah munculnya keburukan dajjal. Di situ disebutkan ada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Adapun fitnah kematian akan kita hadapi ketika kita sudah berada di alam kubur atau alam barzakh. Sementara sebelum kita mati, saat kita hidup di dunia ini, Allah akan memberikan kita ujian fitnah. Itulah yang disebut fitnah kehidupan. Maka selagi manusia itu hidup di muka bumi ini, tidak akan terlepas dari ujian, dari cobaan, dari fitnah. Maka fitnah kehidupan, fitnatul mahya, merupakan fitnah yang terjadi sepanjang hidup perjalanan umat manusia. Ada yang bersifat personal, karena masing-masing kita punya usia, mulai dari lahir sampai kita mati. Tapi sekalipun kita mati, fitnah itu akan berjalan tetap dalam kehidupan ini, yang akan menimpa siapapun yang hidup sesuai dengan ajalnya, sesuai dengan rentang waktunya dia hidup di muka bumi ini. Adapun zaman itu sendiri, ada zaman awal, ada zaman yang kita sekarang ada padanya, dan ada masa yang akan datang. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Maka yang kita pelajari di sini adalah fitnah akhir zaman. Apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Definisi daripada akhir zaman itu adalah yakni masa di mana setelah diutusnya Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan akhir zaman. Karena sejak diutusnya Nabi SAW, maka pada saat itulah kita masuk kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, para ulama membagi fitnah, ujian itu menjadi 2. Ada fitnatus syahwat, ada fitnatus syubhat. Ada syahwat, ada syubhat. Syahwat, keinginan-keinginan duniawiyah. Subhat, kesamaran-kesamaran yang terjadi di dalam keimanan dan keyakinan. Secara umum fitnah dibagi menjadi 2 perkara ini. Pertama, yaitu fitnatus syubhat. Fitnatus syahwat. Syahwat itu artinya keinginan. Kalau dalam pemahaman kita orang Indonesia, syahwat itu kaitannya dengan libido. Terbatas urusan seksual. Beda pemahaman syahwat menurut bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran, syahwat itu adalah segala bentuk keinginan. Maka orang yang menginginkan sesuatu berarti dia bersahwat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, surat ketiga, pada ayat ke-14. Allah Jalla wa'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta
harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kata Allah Jalla wa'ala dalam ayat tersebut, zuyyina linnasi, dihiasi kehidupan manusia itu. Dengan apa dihiasi? Hubbus syahawat, dengan cinta kepada syahwat. Syahwat jamak dari sahwat. Di situ diartikan cinta kepada syahwat, yaitu cinta kepada keinginan. Kalau syahwat, keinginan, maka terlalu banyak keinginan manusia itu. Tak sanggup kita mengumpulkan seluruh keinginan kita. Namun Allah merangkum keinginan manusia itu, yakni di dalam ayat ini, kepada 6 yang pokok. Itulah keinginan manusia. Yang pertama, yakni minan nisa. Coba diulangi lagi. Dijadikan indah. Dibantu diterjemahkan lagi. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, minan nisa wal banin, harta yang banyak dari jenis emas, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, perak, kuda pilihan, wal an'am, kuda itu zaman dulu, sekarang mobil. Kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan pilihan. Ya. Kemudian yang kelima, binatang-binatang ternak, wal an'am, binatang ternak. Yang keenam, dan sawah ladang. properti, wal harth. Ya. Kata Allah, semua itu apa? Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Inilah fitnah yang terjadi dari zaman ke zaman. Yang pertama yaitu wanita. Fitnah wanita. Kata Nabi SAW, wanita adalah fitnah terbesar. Kata beliau dalam hadis Muslim, ma taraktu ba'di fitnatun hiya adarru 'alal rijal minan nisa. Tidak ada satu fitnah yang dahsyat sesudahku, sepeninggalku, melainkan fitnah cobaan tentang wanita terhadap lelaki. Hati-hati dengan wanita. Wanita itu baik meliputi wanita ajnabiyah, wanita yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, wanita yang bukan mahram dengan kita. Itu juga merupakan sumber fitnah. Karena tidaklah setiap wanita yang keluar dari rumahnya, syaitan akan menghiasi dirinya. Dalam hadis Tirmidzi di nomor 4173, 1173, Nabi SAW mengatakan, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Idza kharajatil mar'ah, apabila wanita itu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka syaitan itu akan menghiasi dirinya dalam pandangan lelaki. Demikian pula wanita itu adalah orang-orang di kalangan kita, orang-orang terdekat kita, yang termasuk mahram kita. Bisa jadi dia adalah istri-istri kita, atau mungkin anak-anak perempuan kita. Dia bisa menjadi fitnah. Bahkan bukan hanya fitnah, dia bisa puncaknya menjadi musuh. Wanita bisa menjadi musuh, istri bisa menjadi musuh. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah At-Taghabun, surah 64, pada ayat yang ke-14, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Hai orang-orang bermukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Allah katakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah kalian kepada mereka. Wa in ta'fu, jika kau memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahinya dalam perkara-perkara dunia, wa taghfiru, dan mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa posisi seorang wanita, dia bisa menjadi fitnah, bahkan dia bisa menjadi musuh dalam hidup seseorang. Inilah fitnah yang tetap ada sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai akhir zaman dia akan menjadi fitnah besar. Yang kedua, anak-anak, dia akan bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu dia bisa menjadi ujian, bahkan fitnah. Demikian pula fitnah dalam kehidupan dunia ini yang ketiga, yaitu harta yang melimpah, terutama dari jenis emas dan perak, dinar dan dirham. Itu merupakan fitnah yang ada sejak zaman dulu hingga sekarang dan kelak sampai akhir zaman. Bahkan kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, inna likulli ummatin fitnatun, sesungguhnya bagi setiap umat itu adalah fitnah. Ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-malu, dan fitnah umatku itu adalah harta. Makanya Nabi tidak takut, tidak khawatir kalau umat beliau itu melarat. Justru yang dikhawatirkan apabila umat beliau itu kaya. Karena berapa banyak orang yang diberi kelimpahan, kelapangan harta, justru dia lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Rasul itu justru takut kalau umatnya itu diberikan harta yang melimpah, sehingga dia lupa dan bahkan binasa sebagai umat-umat sebelum kita. Nabi itu lebih senang umatnya itu yakni tidak diuji dengan harta. Sekalipun mereka mungkin fakir, justru berapa banyak umat Rasulullah, banyak yang masuk ke dalam surga, mayoritas mereka adalah orang-orang fakir. Nabi SAW melihat ke surga. Ketika itu mayoritas ternyata dilihat yakni orang-orang fuqara, yaitu orang-orang fakir. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Demikian pula fitnah berikutnya, al-khail al-musawwamah, yaitu kuda-kuda pilihan. Kuda kalau di zaman dulu kendaraan, sekarang sudah jarang orang memakai kuda. Maka yang bisa menjadi fitnah adalah kendaraan-kendaraan, apalagi kendaraan-kendaraan idaman, kendaraan-kendaraan pilihan. Maka dia bisa menjadi fitnah. Ketika berbicara tentang kuda, Nabi mengatakan lahu, kuda itu memiliki salasatun, yaitu 3 hal. Lahu ajrun, walahu wizrun, walahu sitrun. Yang pertama, kuda sebagai sumber pahala.
Itulah kuda yang ditambatkan, kata Nabi, di ladang-ladang, dipelihara di tempat-tempat mereka dalam rangka untuk berjihad fi sabilillah. Ada yang kedua, yaitu kuda sebagai sitrun, yaitu sebagai kebutuhan untuk membantu pekerjaan manusia. Katanya orang buat kaki, buat kerja, tidak khusus untuk di jalan Allah, membela agama Allah, tidak. Tapi walaupun tidak demikian, maling tidak, kuda itu jadikan kuda sebagai kebutuhan, bukan kuda jenis ketiga. Kuda lahu wizrun, baginya adalah dosa. Kenapa dia bisa menjadi sumber dosa? Karena kuda itu dipakai fakhra, yakni untuk kebanggaan, waniwa'al muslimin, dan juga memusuhi kaum muslimin, wariyaan, untuk pamer kendaraan atau kuda untuk bangga-banggaan atau untuk pamer-pameran, bahkan memusuhi umat Islam atau memusuhi Islam itu sendiri, maka dia akan menjadi sumber dosa. Ikhwatal iman, aizakumullah. Kemudian sawah ladang, properti, mungkin dia punya tanah, dia punya kebun, dia punya sawah, dia punya hutan. Semua itu merupakan kekayaan. Apalagi di kota dengan harga yang tinggi, apalagi di atasnya ada bangunan yang diharapkan orang bisa menjadi sumber maisha, maka itu menjadi rebutan manusia. Maka berapa banyak kasus-kasus sengketa tanah, bahkan bukan dengan orang lain, tapi antar saudara memperebutkan warisan tanah. Ini merupakan fitnah yang Allah sebut sebagai 6 pokok yang menjadi fitnah kehidupan manusia. Inilah fitnah syahwat, fitnah yang manusia pengen memilikinya, fitnah yang manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Demikian pula fitnah kedudukan, pangkat, jabatan. Padahal semua itu adalah penyesalan kelak di hari kiamat. Orang sekarang ketika mendapatkan jabatan bukan innalillahi, merasa diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak. Justru mereka menganggap bahkan jabatan dan pangkat itu adalah nikmat. Kalau orang-orang dulu, para salafus soleh, mereka tidak berharap mendapatkan kepemimpinan. Tapi begitu mereka dipilih sebagai pemimpin, justru mereka menganggap sebagai musibah besar. Kenapa? Karena berat tanggung jawabnya. Kalau sekarang mah tidak. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pangkat, kedudukan, jabatan, bahkan harus mengeluarkan harta, mengeluarkan berbagai macam usaha, kadang malah menghalalkan segala cara. Begitu dia dapatkan, dia malah bersyukur, bukan merasa diuji, karena memang caranya dan niatnya sudah salah. Inilah fitnah kehidupan dunia. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Dan inilah jenis fitnah syahwat, keinginan-keinginan yang bersifat duniawiyah. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu fitnatus syubuhat. Fitnah syubuhat, kesamaran-kesamaran yang berkaitan dengan keimanan, akidah, serta manhaj, di mana perjalanan kita dalam meniti kehidupan ini harus dilandasi dengan sistem, aturan hidup. Kalau aturan hidup itu berasal dari yang maha sempurna, yaitu Allah Jalla wa'ala, melalui kitab dan melalui bimbingannya, maka fa insyaallah kita akan dijauhkan dari subhat. Tapi kalau perjalanan hidup kita ini ternyata tidak berpegang kepada aturan dan sistem yang Allah sudah turunkan, yakni berupa ajaran agama dari kitabnya dan diutus para rasulnya, maka manusia bisa menjadi temannya iblis. Karena iblis tidak akan pernah berhenti 24 jam, tidak pernah tidur. Mereka menggoda manusia untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka jahanam. Maka ditebarkanlah berbagai syubhat, kesamaran-kesamaran,
Kadang yang disampaikan tidak murni batil, tapi dibungkus kebatilan itu dengan yang hak. Sementara apapun di antara kebatilan itu, sekalipun dibungkus dengan 1000 macam yang hak, maka tetap saja dia akan menjadi batil. Maka subhat inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan umat manusia mulai dari zaman dulu, sehingga manusia itu menjadi ingkar kepada Allah. Dia keluar dari fitrahnya yang mestinya dia mentauhidkan Allah, justru malah dia berbuat syirik. Yang mestinya dia beriman kepada Allah, malah dia berbuat kufur. Yang mestinya dia beriman dengan keimanan yang benar, yakni iman yang jujur, yang sidik, tapi mereka melakukan kemunafikan. Yang mestinya manusia taat kepada Allah, karena itulah tujuan hidupnya beribadah kepadanya, tapi justru berbuat maksiat. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Semua itu disebabkan oleh apa? Karena subhat yang ditebarkan oleh syaitan, bala tentara iblis. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah Ali Imran, itu pada ayat yang ke-7. Allah tabaraka wa ta'ala surah Ali Imran ayat yang ke-7 insyaallah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitaba wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Apa kata Allah? Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran itu semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Allah Jalla wa Ala berfirman, Walladzi anzala 'alaikal kitaba. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran.
minhu ayatum muhkamatun. Padanya terdapat ayat-ayat muhkamat, yaitu merupakan pokok-pokok isi Al-Quran. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka zaihun, terdapat penyakit, yang terdapat kecenderungan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka akan cenderung mengikuti ayat-ayat yang samar, ayat-ayat mutasyabihat yang berisi banyak kesamaran-kesamaran. Ini kecenderungan orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan. Dengan cara apa? Ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, dan dengan cara mencari takwilnya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Padahal agama ini sudah jelas, terang, membedakan antara yang hak dan batil. Mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu iman, mana itu kufur, mana itu bid'ah, mana itu sunnah. Tegas, sudah jelas. Tapi kadang manusia berusaha untuk mencari-cari sesuatu yang jelas itu menjadi samar. Kadang kesamaran itu lebih cenderung kepada kesesatan. Nah, di antara fitnah dalam kehidupan yang berkaitan dengan syubhat yang banyak ditimbulkan dalam kehidupan manusia itu oleh syaitan, dimulai dari yang pertama, yaitu kesyirikan. Yang kedua, yaitu kekufuran. Yang ketiga, yaitu perbuatan nifaq atau kemunafikan. Itu hasil dari apa? Subhat-subhat yang ditimbulkan oleh syaitan. Sehingga manusia itu nanti keluar dari apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang harus diikuti. Di antara subhat yang pertama dan yang paling utama yang membuat banyak manusia itu tergelincir, yaitu kesyirikan. Ini merupakan fitnah. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 193, Allah menyebutkan fitnah. Kata-kata fitnah di situ tidak lain adalah kesyirikan. Ini tergolong yaitu fitnah subhat. Surat 2 ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Apa kata Allah? Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Iya. Ikhwatal iman, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat itu, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatan, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah. Apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Ibnu Katsir menjelaskan makna fitnah dalam ayat ini, di mana kita dianjurkan untuk memerangi manusia supaya tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah asyirku billah, kesyirikan. Allah menyebut kesyirikan dengan fitnah.
Fitnah apa ini? Bukan fitnah syahwat. Ini fitnah subhat. Karena manusia, kenapa dia berbuat syirik? Karena mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Di mana syaitan ini menciptakan berbagai keindahan dalam meramu yang batil sehingga tampak menjadi hak. Itulah syubhat, kesamaran-kesamaran yang ditimbulkan oleh syaitan. Hatta la takuna fitnatun, hingga tidak menjadi sebuah fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agar agama Allah ini lillah, semata-mata karena Allah, ikhlas, tidak ada lagi kesyirikan. Fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Namun jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi di antara kalian. Artinya berhenti dari berbuat syirik, berhenti dari menyekutukan Allah. Illa 'alal zalimin, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kesyirikan ini merupakan fitnah subhat yang terbesar, bahkan yang paling berbahaya. Sehingga 313 rasul, mereka semua diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberantas yang namanya syirik ini. 313 rasul. Dimulai dari sejak rasul pertama, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengajak manusia kembali kepada fitrah. Karena fitrah manusia itu bertauhid. Tidaklah setiap kita dan manusia semuanya, ketika mereka hendak lahir ke muka bumi ini, mereka semua berjanji kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, ayat yang ke-172. Inilah perjanjian kita dan perjanjian seluruh umat manusia sebelum mereka terlahir di muka bumi ini. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa il akhadha rabbuka min bani adama min dhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap yang ini. Iya, inilah peringatan dari Allah bahwa setiap kita dulu pernah berjanji di hadapan Allah untuk mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga ketika seorang bayi yang lahir ke bumi ini, mereka masih tetap membawa fitrah ini. Kenapa mereka bisa berubah? Orang tuanya lah yang merubahnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di dalam keadaan fitrah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Itu orang tuanya.
Dari mana orang tuanya bisa merubah anaknya itu? Karena orang tuanya sudah menjadi pengikut syaitan. Sehingga anaknya dididik bukan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, tetapi dengan ajaran para syaitan. Inilah fitnah subhat yang mulai dari zaman Nabi Nuh terus dilanjutkan zaman Ibrahim, zaman Nabi Hud, Nabi Lut, zaman Nabi Salih, terus sampai kepada akhir diutusnya para nabi. Zaman Nabi kita Muhammad SAW ini merupakan fitnah yang tidak pernah hilang di muka bumi. Cuman kadang modusnya macam-macam. Karena iblis ini pintar dalam membuat diversifikasi produk kesyirikan. Ada yang diajak untuk menyembah malaikat, ada yang diajak menyembah jin, ada yang diajak menyembah manusia. Tapi ketika mereka ditanya, kenapa kau menyembah mereka itu? Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Ini dalih orang-orang yang berbuat syirik. Mereka itu kami jadikan sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalih yang diucapkan oleh orang-orang yang berbuat syirik dari zaman ke zaman. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mengabadikan perbuatan mereka ini di dalam surah Az-Zumar 39, yaitu pada ayat yang ketiga. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa kata Allah? Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari diri, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah ucapan mereka dari zaman ke zaman. Sejak zaman Nuh, mereka menjadikan orang-orang alim di kalangan mereka yang bernama Wad, Suwa, Nasr, Ya'uq. Mereka adalah orang-orang alim di kalangan Nabi Nuh yang meninggal jauh sebelum Nuh dilahirkan. Lantas mereka, kaumnya Nabi Nuh membuat gambar dan puncaknya membuat patung untuk mengenang jasa-jasa mereka. Akhirnya setelah para pembuat patung itu meninggal, iblis memerintahkan syaitan pun membisikkan agar mereka menjadikan patung-patung perwujudan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang alim di antara mereka itu sebagai wasilah. Akhirnya mereka minta kepada patung-patung itu agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa kau menyembah mereka? Kami tidak menyembah. Kami tidak menyembah illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan mereka semua itu kami jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah subhat yang ditebarkan berupa kesyirikan, hasilnya adalah berupa kesyirikan, yakni kepada umatnya bin Nuh. Dan itu terus berlanjut sampai umat hari ini, sampai orang-orang kafir Quraisy membuat patung berhala. Bahkan sampai sekarang masih ada orang-orang kafir yang membuat patung-patung berhala dan mereka sembah. Ini adalah fitnah yang terjadi dari zaman ke zaman. Dan ini berasal dari subhat yang ditimbulkan oleh syaitan. Seakan-akan
apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik atau yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah ini, seakan-akan ini adalah ibadah yang luar biasa. Karena mereka menganggap ini cara mendekatkan diri kepada Allah. Dia memakai alasan kita tidak akan bisa langsung berhubungan dengan Allah, melainkan harus melalui orang-orang dekatnya. Maka mereka menganggap para nabi, para rasul itu adalah orang dekatnya, yang harus dijadikan sebagai perantara. Akhirnya menjadikan mereka, para nabi, para rasul, para wali, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mereka meminta, mereka bermohon. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Dan inilah tergolong kufur besar, di mana mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, di mana mereka menganggap bahwa tandingan selain Allah itu dapat memberikan manfaat, dapat menolak madarat, dapat memberikan berbagai macam keinginan-keinginan mereka, yang hakikatnya mereka tidak mampu memberikan apapun. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Ahqaf, yaitu surah yang ke-46, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aim ghafilun." Apa kata Allah pada ayat 5 surat Al-Ahqaf 46? Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Waman adallu, siapa lagi yang lebih sesat? Mimman yad'u, daripada orang-orang yang menyeru min dunillahi, kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, yang tidak akan mampu mengabulkan doa-doa mereka ila yaumil qiyamah, hingga sampai pada hari kiamat kelak. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lupa dengan doa yang mereka ucapkan, padahal itu kesyirikan. Nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan bertengkar satu dengan yang lain. Karena yang satu tidak merasa bahwa dirinya disembah atau memerintahkan untuk disembah, dimintai. Karena mereka sudah mati. Perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang sesudahnya yang disembah. Mereka tidak minta sama sekali untuk disembah. Maka para nabi, para wali yang dimintai, yang mereka berdoa kepadanya, meminta sesuatu, mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Karena mereka tidak tahu, tapi mereka dihadirkan nanti di hari kiamat. Pada ayat ke-6, wa idza usyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Iya. Ketika mereka nanti dikumpulkan, mereka berkelahi satu dengan yang lain, bertengkar antara satu dengan yang lain. Itulah yang terjadi kelak di hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, fitnah subha berupa kesyirikan, ini yang paling fatal. Karena kesyirikan di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi dengan berbagai macam bentuk. Para ulama menyebut kesyirikan itu yaitu dengan zulmun azimun, kezaliman yang paling besar.
Allah sebutkan di dalam surah Luqman 31 ayat ke-13. Allah katakan, wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Allah sebut juga kesyirikan itu dengan ismun 'azimun, dosa yang besar. Dalam surah An-Nisa 4 ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Allah sebut dengan kesesatan dalam surah yang sama An-Nisa pada ayat ke-116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat 116. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Iya. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Dan Allah sebut yakni kesyirikan ini dengan berbagai macam sebutan, mulai dari kezaliman, kemudian berupa dosa yang besar, dan sampai kepada kesesatan yang jauh, terutama kepada syirik besar. Syirik besar ini akan membatalkan syahadatnya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian batal syahadat dan terhapus amalnya. Amalnya bisa terhapus. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 65. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan habislah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Iya. La in asyrakta, jika kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya akan terhapus seluruh amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kau termasuk yaitu orang-orang yang rugi.
Bahkan orang-orang yang berbuat syirik ini diancam oleh Allah, yakni menjadi penghuni kekal di dalam neraka. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah 98, yaitu pada ayat yang ke-6. Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Allah? 98 ayat 6. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Iya, mereka itulah sejahat-jahat makhluk yang hidup di muka bumi. Maka berhati-hati dengan dosa syirik, terutama syirik besar ini. Merupakan dosa yang sangat berbahaya, menjadikan seseorang itu kekal di dalam neraka. Maka di antara bentuk-bentuk syirikan itu yang pertama, yakni syirik di dalam berdoa, syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Yang kedua, syirik di dalam niat. Yang ketiga, syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat, syirik di dalam kecintaan. Ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh di antaranya syirik di dalam berdoa. Ketika seseorang itu meminta di samping kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Mendua. Dia sholat minta kepada Allah, tapi selesai sholat dia datang ke kuburan keramat, lantas minta kepada penghuni kubur tersebut. Ini syirik dalam berdoa. Kadang orang nggak tahu bahwa itu termasuk perbuatan syirik. Nggak boleh meminta kepada sekalipun orang yang dianggap waliullah. Jangankan wali, nabi nggak boleh. Datang ke kubur Nabi, lantas kita minta, ya Rasulullah, tolonglah aku lagi kesulitan hidup. Gak boleh. Itu syirik di dalam berdoa. Karena tidak boleh di samping kita minta kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun 23 ayat 117. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Apa kata Allah? Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti bagi tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ya. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Barang siapa yang menyembah di samping Allah ada ilah sesembahan yang lain, ilahan akhar, padahal la burhana lahu bih, tidak ada penjelasan tentang hal itu. Fa innama hisabu 'inda rabbi, maka perhitungannya adalah kelak di sisi Allah Jalla wa Ala. Baik. Demikian pula syirik di dalam niat. Mestinya orang itu niat karena Allah, tapi dia beribadah mestinya berharap pahala dari Allah, tapi dia justru berharap pahala dunia. Apa yang menjadi targetnya adalah dunia, sehingga konsekuensinya dia tidak mendapatkan akhirat. Tapi yang dia minta itulah yang dia dapatkan.
Sholat pengen kaya, itu syirik di dalam niat. Puasa kepingin mendapatkan kesaktian, syirik di dalam niat. Sodako kepingin kaya, pahala sedekah itu tersendiri ada sudah di atas langit sana, yang kita akan ambil kelak di akhirat. Baca Quran kepingin tambah cantik, tambah ganteng, nggak akan berubah. Sekalipun kau baca surat Yusuf, nggak akan pernah jadi Yusuf. Nggak akan pernah jadi Maryam sekalipun kau baca surah Maryam setiap saat. Yang kita harapkan itu adalah pahala dari Allah, supaya kita bisa menjadi para orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dengan Al-Quran itu, yakni petunjuk. Karena Al-Quran itu petunjuk. Dan bahkan hanya sekedar membaca sekalipun tidak mengerti arti, kita mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Maka niat-niat ibadah itu jangan diperuntukkan dunia, niatlah untuk akhirat. Kita nggak akan mendapatkan akhirat, tapi kita dapat dunia. Tapi yang lebih berbahaya lagi, Allah memasukkan orang yang niatnya salah ini ke dalam neraka. Coba dibuka surat Hud 11 ayat 15 dan 16. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Di dunia mereka tidak dirugikan. Minta 1000 dikasih 1000, minta 100 dikasih 100. Meskipun amalan itu adalah amalan akhirat, dia beramal akhirat tapi untuk dunia. Diberi oleh Allah dunia, tapi akhirat tidak akan dapat. Kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan aku beri dia di dunia ini balasannya sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun, di dunia ini mereka tidak dirugikan sedikit pun. Diberi sesuai dengan permintaan. Tapi bagaimana dengan kelak di akhirat? Kata Allah dalam ayat 16, Ulaikal ladina alaihim fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah kata Allah, yakni orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan sedikit pun apa-apa di akhirat. Illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, apa yang mereka kerjakan tidak manfaat. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah yakni amal perbuatan mereka.
Syirik niat, hati-hati. Yang ketiga, syirik di dalam ketaatan. Ketika seseorang mengikuti fatwa-fatwa yang sesat, yang menghalalkan yang diharamkan Allah, yang mengharamkan yang dihalalkan Allah. Saya ulang, yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian diikuti fatwa-fatwa itu. Itulah syirik di dalam taat, di dalam ketaatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida subhanahu amma yusyrikun. Apa kata Allah? Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum. Mereka orang-orang Yahudi telah menjadikan orang alim mereka, wa ruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka, rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Ayat ini pernah dibaca Nabi di hadapan seorang yang bernama Adi bin Hatim. Ketika itu masih beragama Nasrani. Saudara Adi bin Hatim perempuan tertawan oleh kaum muslimin ketika dakwah Nabi sampai kepada suku perkampungan mereka. Setelah mereka ditawan, didakwai. Setelah didakwai, mereka akhirnya masuk kepada Islam. Pulanglah dia kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dia adalah anak dari Hatim At-Ta'i, yakni tokoh atau kepala suku At-Ta'i. Hatim At-Ta'i sebagai kepala suku memiliki kedermawanan yang tinggi di zaman itu, terkenal di mana-mana. Ketika dakwah Rasul sampai kepada perkampungan mereka, mereka melarikan diri ke negeri Syam. Akhirnya didatangi oleh kakak perempuannya, bertemu dengan Adi. Wahai Adi, temuilah Rasulullah, masuklah ke Islam. Saran itu kemudian diterima, dan Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah ke kota Madinah. Saat itu terjadi kehebohan di kalangan kaum Ansor dan Muhajirin, karena akan datang seorang tokoh dari suku Ta'i yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Sampai di hadapan Rasulullah, ternyata Adi bin Hatim menghadap kepada Nabi dengan memakai kalung salib yang terbuat dari perak, rosario. Begitu datang di hadapan Nabi, Nabi langsung mengatakan kepada Adi bin Hatim, yakni surat At-Taubah ayat yang ke-31 itu,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan orang-orang alim dan ahli-ahli ibadah, rahib-rahib mereka sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Mendengar itu, Adi bin Hatim membantah, tidak. Kami, mereka tidak pernah sujud menyembah kepada rahib. Tidak pernah bersujud kepada para ahbar, orang-orang alim di kalangan kami. Maka Rasul pun membantah, memang kau tidak bersujud, akan tetapi ketika mereka yuharrimul halal wa yuhillul harama, ketika mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, fatwa-fatwa mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya, kalian mengikutinya, kalian menerimanya, mentaatinya, dan itulah menyembah. Jadi orang itu akan dikategorikan menyembah apabila dia mengikuti fatwa-fatwa ulama yang sesat, di mana fatwa itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Saya ulang, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kalau zaman sekarang ada nggak kira-kira ulama yang menghalalkan yang haram? Halo? Ada nggak Pak Pur? Iya, ada. Contohnya apa? Yang haram dihalalkan. Pikir. Hah? Pikir dulu tadi. Yang haram dihalalkan. Ulang tahun. Korupsi, Pak Ustadz. Iya, betul sekali. Itu contoh paling sederhana, musik. Yang haram dihalalkan. Dan dengan berbagai macam hujah, dalih. Inilah yang dimaksud fitnah subhat. Kesamaran-kesamaran. Kadang orang kalau imannya itu masih lemah, ilmunya masih dangkal, dia bingung. Ulama ini mengatakan gak boleh, ulama ini mengatakan boleh. Ikutilah rujukan ulama-ulama salaf. Ulama-ulama yang tetap teguh berpegang kepada sunnah Rasul SAW. Dan para salafus soleh itu 3 generasi awal, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal ini gak ada yang menghalalkan musik, gak ada. Imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, nggak ada yang menghalalkan musik. Mereka semua mengharamkan. Tahu Imam Asy-Syafi'i di kalangan 4 mazhab ini, beliau Imam Asy-Syafi'i adalah imam yang paling keras dalam masalah musik. Imam Asy-Syafi'i yang diikuti mayoritas di negeri ini. Tapi ulama-ulama kontemporer zaman sekarang ini berani-beraninya menghalalkan apa yang diharamkan. Merupakan ijma' kesepakatan para ulama zaman dulu. Karena jelas Al-Quran dan hadis menerangkan tentang itu. Sesuatu yang membahayakan itu haram apa halal? Haram. Dan semua sepakat, seluruh dunia, seluruh dokter ahli medis
mengatakan bahwa rokok itu membahayakan. Betul nggak? Halo? Jurnal kesehatan, penelitian rokok itu berapa banyak madorotnya. Dan dengan kesimpulan para ahli medis mengatakan ini haram, nggak boleh. Makanya sekarang kan jual rokok itu bungkusnya ada tulisannya apa Pak Pur? Rokok membunuhmu. Tapi tetap saja orang merokok karena orangnya nggak baca, buta huruf. Iya kan? Lo yang punya pabrik rokok itu lo, mereka semua nggak ngerokok. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Itu contoh. Tapi berapa banyak ulama-ulama sekarang menghalalkan. Bahkan minimal katanya nggak apa-apa, itu makruh. Tapi bukan hanya yang mengatakan makruh, halal nggak apa-apa. Hakikatnya itu makruh itu lip service doang. Mestinya orang itu kepada yang makruh itu ditinggalkan tetap. Tapi dia malah enjoy, menikmati dengan yang makruh. Kok ada makruh dinikmati itu? Mestinya makruh itu ditinggalkan, bukan dinikmati. Kalau dia menikmati, walaupun dia mengatakan makruh, itu ucapannya hanya lip service. Hati-hati. Nah, kita senang dengan fatwa itu. Ketika kita mengikutinya, berarti kita syirik di dalam ketaatan kepada Allah. Subhat di zaman sekarang ini luar biasa. Banyak orang ngaku ulama, ya, tapi mereka begitu mudahnya menetapkan yang diharamkan menjadi halal, yang Allah haramkan menjadi halal, yang Allah halalkan menjadi haram. Sekarang yang halal diharamkan. Contohnya apa Pak Pur? Halal diharamkan. Ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Allah sudah tetapkan itu halal, tapi dia katakan haram. Ada contoh dari jenis makanan. Ini makanan halal, tapi ada orang yang mengharamkan. Ada nggak? Contoh apa nggak? Supaya mudah, contoh makanan. Pernah dengar nggak orang mengharamkan makan kepiting? Ya, itu saya pernah waktu kecil dulu ya, saya sering dengar itu orang. Iya. Tapi sekarang tapi belum pernah terdengar. Kepiting itu halal apa haram? Saya ingat saya dulu karena mengatakan apa namanya, hidup di dua alam, katakan itu haram. Itu saya ingat saya. Gimana? Apa benar itu kepiting dua alam? Karena bisa istilah. Ya. Tidak ada yang mengharamkan kepiting. Kalau itu dikatakan hidup dua alam, mungkin tidak pas, tidak sesuai. Kepiting taruh aja 2 hari di darat. Mati apa hidup Pak?
2 hari Pak. Hidup kan? Masih kuat. Kepiting hebat. 1 minggu di darat. Hidup, Pak? Masih hidup Pak. Ya. Waduh, itu kepiting jadi-jadian itu Pak. Hewan itu adalah hewan air. 1. Bisa dicari ya. Kepiting itu termasuk jenis hewan apa? 1. Yang kedua, seandainya dia betul kategori amfibi. Amfibi, adakah dalilnya yang qat'i, yang pasti menjelaskan bahwa hidup 2 alam itu diharamkan? Ini pertanyaan masalahnya di situ. Nah, karena kesamaran-kesamaran itulah akhirnya banyak di kalangan kaum muslimin ini mengikuti fatwa bahwa ini haram, tidak boleh. Kadang sebaliknya, yang haram malah dihalalkan. Haram dimakan malah dihalalkan. Saya tanya kodok. Kodok itu halal apa haram? Haram. Haram. Apa sebabnya haram? Hidup di 2 alam. Bukan karena hidup 2 alam. Lagi-lagi itu yang dijadikan alasan. Karena tidak ada pengharaman karena hidup 2 alam. Nggak ada. Karena kata itu tidak boleh dimakan, karena kita dilarang membunuhnya. Seorang tabib datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasul, bolehkah kataku jadikan obat?" Kata Nabi, tidak boleh membunuh kata. Haram karena tidak boleh dibunuh, bukan karena 2 alam. Gak ada hubungannya dengan 2 alam. Sama seperti kepiting, gak ada hubungannya 2 alam. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan kepiting. Tapi untuk kata diharamkan oleh Nabi karena diharamkan membunuhnya. Ini banyak simpang siur, subhat di sini. Sehingga banyak orang mengikuti fatwa-fatwa yang kadang gak jelas. Ikhwatal iman, aizakumullah. Sekalipun dia bisa hidup di darat, tapi hakikatnya dia gak akan bisa bertahan lama di darat. Selama itu hewan air, semuanya itu menjadi halal. Anjing misalnya, kalau dia hidup di laut, anjing laut, halal atau haram? Tidak ada yang mengharamkan. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu halal, bukan haram. Ada singa laut, ada anjing laut. Mereka sebetulnya bukan jenis ikan. Bukan jenis ikan. Bahkan yang orang sebut ikan yang paling besar, namanya ikan paus, itu juga bukan jenis ikan. Tapi itu apa? Mamalia. Karena paus tidak bertelur. Dia beranak. Bukan jenis ikan, dia mamalia. Tapi karena dia hidup di air, sekalipun dia bisa mampir ke darat beberapa saat sebagaimana yang lain, maka dia dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena tidak ada nas yang menjelaskan secara qat'i bahwa itu diharamkan. Karena semua kembali kepada hukum asal bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah halal. Maka jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Apalagi Pak kira-kira yang mengharamkan yang dihalalkan? Maaf. Izin ya Pak Ustaz, sakit
Iya. dihalalkan untuk tidak puasa sunah, tapi memaksa, gitu boleh nggak? Terima kasih. Jadi dia sakit, Biasanya istiqomah puasa sunah dan Kamis, kan dihalalkan kalau sakit tidak berpuasa tapi memaksakan diri. Nah itu kan yang dihalalkan sebenarnya tidak puasa tapi merasa berdosa nggak puasa, boleh nggak gitu Pak Ustaz? ya itu hulu Bu, hulu ya, bukan kaitannya mengharamkan yang dihalalkan ya. Kalau itu hulu di dalam beragama itu memaksakan diri. Jadi nggak boleh memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Kalau kita nggak mampu ya ambil keringanan. Jangan kita memaksakan diri. Nggak boleh itu memaksakan diri. Nah, syirik di dalam ketaatan di sini adalah mengikuti fatwa-fatwa ulama yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu. Hati-hati. Saya tanya, ta'addud atau poligami itu halal atau haram, Bu? Halal, Pak. Langsung yang jawab bapak. Aku tanya ibu, kok bapak yang jawab? Seneng ya. Semangat ya. Iya, halal. Tapi ada enggak orang yang mengharamkan? Kalau itu pada tingkat ulama yang mengharamkan, dia berfatwa bahwa tidak halal seorang lelaki menikah lebih dari satu, difatwakan, lantas banyak orang mengikuti. Itu termasuk menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Maka siapa yang mengikutinya berarti termasuk melakukan kesyirikan dalam ketaatan. Makanya berhati-hati, jangan kita ini mengikuti fatwa-fatwa yang sesat. Nih, berzina misalnya haram, tapi dihalalkan dengan sebuah fatwa. Oh tidak apa-apa karena ini darurat misalnya. Nggak apa-apa menikah walaupun nggak pakai wali misalnya, walaupun hanya berdua, nggak ada saksi, nggak ada wali. Difatwakan seperti itu dan orang pada senang mengikuti fatwa itu, maka orang yang mengikuti inilah yang disebut melakukan kesyirikan di dalam ketaatan. Nggak berhati-hati. Ya, para ibu, para bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kesyirikan yang keempat yaitu dalam kecintaan, di mana mereka lebih cinta kepada selain Allah daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal cinta yang paling tinggi kedudukannya adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Sekalipun dia mau mewujudkan cintanya kepada selain Allah, maka boleh itu dilakukan jauh, diletakkan di bawah cintanya kepada Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Baqarah, banyak manusia itu melakukan kesyirikan dalam kecintaan, di mana mereka mencintai selain Allah lebih sangat, lebih utama, lebih dahsyat daripada cintanya kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-165, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adhab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adhab. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan,
yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Iya. Lihat dalam ayat ini Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang begitu cintanya kepada tandingan-tandingan selain Allah, di mana mereka mencintainya itu seperti mencintai Allah. Kata Allah, wa minan nasi, dan ada di antara manusia, mayyattakhidu, yaitu orang-orang yang menjadikan min dunillah, selain Allah, andada, sebagai rab-rab tandingan. Bagaimana mereka mensikapinya, memperlakukannya, tandingan-tandingan selain Allah itu? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan selain Allah itu seperti mencintai Allah. Kata-kata seperti di situ itu menunjukkan sama. Jadi kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, menyamakan, mensejajarkan, itu saja termasuk perbuatan syirik. Apalagi menempatkan di atas Allah dan Rasulnya. Tandingan-tandingan itu jauh diletakkan di atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kecintaan ini baik kepada manusia atau kepada jin atau kepada apapun sesuatu yang bisa dicintai. Kepada manusia, contoh, dia memiliki guru yang begitu dia cintai, sehingga apapun yang diucapkan itu akan dituruti, dan dia mau berkorban untuk itu semua. Kalau gurunya bilang, kamu mulai sekarang gak boleh pakai baju, maka dia ucapan itu diikuti karena dia cinta kepada orang yang mengucapkan itu, gurunya. Sehingga hebohlah ketika orang ini kemana-mana tidak pakai baju. Ketika ditanya, kenapa sampean? Saya ini mengikuti guru yang aku cintai. Mencintai seseorang sampai seperti itu. Ketika mungkin mursyidnya, gurunya, terutama umumnya di kalangan guru-guru tarekat sufi, itu mereka sangat cintai. Apapun yang diminta itu diberi. Kadang di luar akal manusia, permintaannya pun akan dilakukan. Kadang menyelisih syariat. Maaf, ini banyak terjadi karena saking cintanya. Kalau kamu berdoa itu harus bayangkan wajahku. Kalau kau berdoa tidak membayangkan wajahku, maka doamu tidak akan sampai kepada Allah. Ucapan ini diikuti, sehingga kalau berdoa harus bayangkan wajahnya, wajah gurunya itu. Bahkan ada yang sholat itu sampai memajang foto di sajadahnya, karena dianggap bahwa dengan melalui gurunya itu dia akan sampai kepada Allah. Begitu dia cintai, sampai kadang keluarganya pun ditelantarkan, lebih mencintai gurunya karena dianggap segalanya.
anaknya, istrinya sudah tidak diperhatikan lagi atau di nomor sekian kan. Nih. Demikian pula kadang dia tinggalkan sholat fardu 5 waktu berjamaah karena menyambut kedatangan sang guru. Dia tunda sholatnya, bahkan dia jamak. Bahkan ada yang meninggalkan sama sekali demi cintanya kepada guru. Kenapa? Karena kadang gurunya sendiri mendoktrin, udahlah yang penting kau harus takzim sama saya. Nanti perkara ibadahmu gampang. Nanti saya anulir. Saya jamin. Saya laporkan, ya Allah maafkan dia. Ini karena cinta. Kadang juga cinta kepada jin. Karena dia buat perjanjian dengan jin. Jin itu meminta syarat-syarat. Kadang syarat ini berat. Tapi karena kuda kadung cinta, dia akan berkorban. Karena cinta itu menuntut pengorbanan. Sekalipun harus berkorban harta. Disuruh cari ayam hitam mulus, padahal susah. Mahal harganya kalaupun ada. Ayam hitam mulus. Kadang syarat-syaratnya itu mistik, tidak masuk akal. Tapi karena sudah kadung cinta, itu pun dilakukan dengan berbagai macam pengorbanan. Mengorbankan harta, mengorbankan waktu. Berhari-hari, berbulan-bulan dia lakukan itu. Atas nama apa? Atas nama sebuah cinta. Cinta kepada jin itu. Kadang ada seorang lelaki karena sudah membangun kecintaan antara keduanya, dia korbankan keluarganya, dia korbankan istrinya, dia korbankan anaknya. Dengan istilah yang umum dijadikan tum apa Pak Pur? Tumbal. Karena apa? Karena kadung cinta kepada gurunya itu. Atau cinta kepada jin yang sudah membuat perjanjian dengannya. Lihat ayat ini. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah, di mana mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Sementara Allah menggambarkan orang-orang beriman itu seperti apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang beriman begitu cintanya sangat kepada Allah, sehingga orang mukmin itu mau berkorban harta, berkorban jiwa. Nah demikian pula orang yang berbuat syirik dalam bentuk syirik kecintaan, mereka mau berkorban harta, bahkan berkorban jiwa raga untuk sebuah cinta. Tapi cintanya bukan untuk Allah, untuk seorang manusia atau seorang jin atau apapun dalam kehidupan dunia yang mereka lebih cintai daripada mencintai Allah. Padahal dalam ayat ini jangankan melebihi cintanya kepada selain Allah, sama saja cintanya kepada selain Allah sebagaimana dia juga cinta kepada orang mukmin, cinta kepada Allah, itu tidak boleh. Ikhwatal iman, inilah fitnah subhat berupa kesyirikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita dimudahkan untuk menghindarinya, menjauhinya. Insyaallah fitnah subhat termasuk di dalamnya kekufuran, perbuatan nifaq dan perbuatan bid'ah, dan juga aliran-aliran sesat itu juga termasuk fitnah subhat. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita diberikan istiqomah dan kelak mendapatkan husnul khatimah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.